Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Hadirin yang terhormat, mari kita pertama-tama memuji dan berpuja Allah atas taufik dan hidayahnya, atas kodrat dan iradatnya, dan atas nikmat yang ditumpah-limpahkannya kepada kita semua. Saat ini nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat sehat, yang pada gilirannya kita dapat hadir di dalam masjid yang berkah ini di situasi bulan Ramadan ini, dan situasi hari-hari ini, kemarin, hari ini, mungkin besok, di berbagai masjid diwarnai dengan kegiatan nuzul Quran. Saya tidak tahu apa di masjid kita ini menyelenggarakan atau tidak. Yang pasti aromanya masjid saat ini adalah menyangkut sebab musabab atau hari ulang tahun turunnya kitab suci Al-Quran. Sekedar diingatkan kepada kita, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, siapapun manusia. Di sana diberitahukan oleh Allah, Al-Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi diberikan petunjuk oleh Allah kepada kita untuk memilih pekerjaan orang yang hidup ini yang pantas, ini yang tidak, ini yang hitam putih dan sebagainya. Kemudian di Al-Baqarah pertama itu kita diberitahu bahwa Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam, petunjuk bagi orang yang bertakwa dan lil muttaqin. Orang bertakwa itu seperti apa? Di ayat itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, yang kedua wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Sederhananya, orang yang bertakwa itu, ini saya bilang saja sesuai dengan yang saya dengar. Kita puasa ini kan endingnya la'allakum tattaqun. Takut itu takwa. Diharapkan nanti orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti alumninya adalah orang-orang yang akan berbuat, akan bertindak, akan bersifat tawadhu, qanaah dan wara'. Orang yang rendah diri, orang yang merasa cukup dengan apa yang ada sesuai dengan kadar dari Tuhannya, dan wara', orang yang menghindarkan diri dari sesuatu yang menyebabkan dia berdosa, salah. Kalau ini betul-betul, alangkah bahagianya di dunia ini, jadi susah sekali. Tapi sayang, 1000 kali sayang, susah itu, karena memang Tuhan juga sudah ciptakan yang ini. Nah, pada malam hari ini saya tidak ingin menggiring pikiran kita semata-mata ke nuzul Quran, sehingga pada saat mukadimah tadi saya pilih kalau orang yang dia aneh, kok saya memilih alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya pilih tentang ayat mati. Di ayat kematian, ayat seperti ini biasa kita dengar di saat acara-acara kematian. Saya coba ajak kita untuk berenung supaya lebih bermakna nuzulul Quran yang aromanya saat ini kita bawa ke renungan kita mati.
bicara tentang mati, pasti dulu kita bicara hidup. Ada orang bilang bahwa hidup itu adalah pilihan. Siapa bilang hidup itu tidak ada pilihan? Ketika pilih yang lain selain dari hidup, mati. Dan tidak ada orang yang pilih mati. Hidup mati itu adalah sesuatu yang harus dijalani. Sadarkah kita, tahukah kita, ingatkah kita bahwa kita ini sekarang sedang hidup di alam dunia? Kita pernah hidup di alam sebelumnya, dari alam arwah, alam roh. Kita include di dalam alam rahim. Ingatkah kita, tahukah kita, tidak ada yang bisa menyadarinya. Tapi kita pasti berasal dari sana. Lahir ke dunia ini kullu mauludun yulad alal fitrah. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini dia lahir dengan gelarnya, lahir dengan hartanya, lahir dengan yang dia miliki. Tidak ada. Lahir dengan cincin, intan, benda ada. Belum ada kabar di seluruh dunia ini bahwa ada orang lain. Yang lain pasti dengan plasenta, dengan kabel-kabel khususnya. Kabelnya itu plasentanya dikubur satu tempat, bahkan di berbagai tempat, itu jadi makanan anjing. Dibuat rumah sakit. Manusianya kita dipelihara baik-baik oleh orang tua. Kalau orang umumnya, manusia lahir itu adalah tabula rasa. Tidak ada ibarat kertas putih yang tidak ada coret-coretnya. Yang membuat nanti dia tercoret itu ya ibu bapaknya, lingkungannya, hidupnya. Itu hidup. Kalau hidup sudah berakhir, mati namanya. Di saat itu nanti roh yang ada di dalam tubuh kita dicabut oleh malaikat maut. Banyak riwayat mengatakan roh itu kembali ke alam tempat bersemayamnya di alam roh. Tapi jangan lupa kita akan berada di alam barzah yang kita tidak tahu berapa lama kita ada di sana. Boleh saja 1 tahun itu, boleh saja sampai jutaan, sampai miliaran tahun. Nah di sana ada malaikat Munkar dan Nakir dan seluruh jajarannya yang akan memeriksa siapa pendatang baru di alam barzah itu di kubur itu. Diperiksa. Bukan malaikat bodoh itu Munkar dan Nakir. Yang dia periksa tidak mungkin dia memeriksa jasad itu. Pasti roh itu logika dikembalikan dulu ke situ baru bisa bekerja Munkar dan Nakir. Selanjutnya lama di sana kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Qul ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Tapi Nabi, ulama-ulama tahu bocoran-bocoran sedikit karena para ulama itu ulama warasatil anbiya, yaitu pewaris Nabi. Nabi tidak. Kalau bilang Quran itu begitu dibuka habis Fatihah langsung alif lam mim, dicari terjemahnya di terjemahan Al-Quran Departemen Agama alif lam mim juga. Itu tidak benar kan? Tapi orang yang tahu dia akan kejar. Ada alif lam mim, tapi kita tidak punya domain untuk meletakkan itu karena kita salah. Berarti kalau bukan petunjuk, hidup di alam setelah hidup pada dunia ini ke alam barzah, selanjutnya kita menuju hidup-hidup berikutnya, hidup mati. Di hidup alam di saat hari berbagi setelah sekian tahun kita akan menghadapi alam akhirat yang dimulai dengan dari yaumil mahsyar, yaumil hisab. Ada kita akan menghadapi mizan, hari perhitungan. Dari mizan kita akan segera melewati siratal mustaqim. 7 kali sehari semalam orang Islam meminta kepada Allah untuk diselamatkan di atas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau lihat sholat yang lain-lain lebih dari 17 kali, kadang ada yang sampai 50 kali. Minta diselamatkan di atas. Apa itu sirat? Sirat itu jembatan kecil yang harus dilintasi oleh orang menuju tempat terakhir kita. Kalau lolos, terakhir kita adalah di surga. Kita akan abadi di sana. Tapi kalau tidak lolos, neraka jahanam menunggu di bawahnya. Kalau jembatannya kecil menurut riwayat seperti rambut yang dibelah itu tajam seperti
tajamnya pedang, cerita orang tua di zaman-zaman dulu. Oh, tidak mungkin ada orang yang lurus, berarti tidak ada orang yang suka. Jembatan besar saja diroboh, apalagi jembatan kecil. Tapi Allah berkuasa, kecil tapi mungkin dapat menampung dunia ini. Lewat di sana, tentu ada yang jalan kaki, ada yang merantau, ada mungkin naik sepeda, ada naik mobil, ada naik. Yang kita cari itu di atas sirat nanti minta kepada Allah, tidak usah lewat itu jembatan. Kita disiapkan helikopter oleh Allah. Karena helikopter yang kita buat di dunia ini ada amalan-amalan, amal jariah atau amal apa yang buat kita tidak lewat. Kalau lewat kita lewat dengan secepat kilat sana. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Itulah hadirin sekalian, bahwa itu hidup sana. Kemudian selanjutnya di ayat itu Allah memperkenalkan, memberitahu kita dalam surat Al ayat 2. Tabarakallahu itu kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, saya yang menciptakan mati, saya juga menciptakan hidup. Bukan itu pas persoalan, bukan itu yang hidup jalani, mati jalani, bukan itu. Tapi kata Allah di berikutnya ayat itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya mau tahu siapa di antara kalian yang bagus amalnya, yang baik amalnya, perbuatan baik apa. Itulah yang diukur oleh Tuhan. Nah, kalau hidup dihadapkan pada pilihan, dan saya mengatakan orang yang hidup pasti memilih. Di sana kita mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat, kita mau jadi berandal atau menjadi orang sukses, kita mau menjadi orang kaya atau miskin, itu pilihan. Kalau mau kaya, jangan berhayal, kerja. Kalau hanya dihayalkan, tidak mungkin. Iman saja yang betul itu harus tidak bisa saya beriman kepada Allah. Amantu billah summa astaqim. Kita beriman kepada Allah, istiqamah di atas jalannya. Pare-are namanya beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah. Itu tidak betul. Yang betul itu tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Tasdik, niat dalam saya adalah orang beriman di hati itu, tetapi mulut mengatakan saya orang beriman, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dari Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi dalam perbuatan sehari-hari, apa yang diperintahkan oleh itu yang kita kerjakan. Kalau orang lain di hati, lain juga di mulutnya, orang apa itu? Kalau juga orang di mulutnya sudah mengatakan itu, lalu perbuatannya lain, juga orang apa itu? Seandainya macam kita ini pusing Tuhan melihat ulah manusia ini. Tapi tidak usah khawatir, yang beriman sudah pasti, yang kafir juga sudah pasti, yang tidak pasti itu yang sama-sama, yang mau dibilang beriman tidak, mau dibilang kafir juga tidak, dia berpura-pura munafik. Malaikat kita akhirnya nafsi hidup ini sekali lagi bukan pilihan, tapi dipaksakan untuk dijalankan. Mati juga itu tidak ada yang memilih mati, tapi dipaksakan untuk dijalani. Pertanyaan besar sekarang, kalau orang kita ke orang mati, apakah orang yang mati tahukah dirinya bahwa dia mati? Belum pernah ada yang kembali berceritakan saya mati, tidak. Bicara lagi hidup sesudah mati, dan terakhir nanti kita akan hidup di alam akhirat itu, di surga itu yang sifatnya khalidina fiha abada, abadi kekal selama-lamanya. Yang
surga. Ada juga riwayat orang Islam yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah akan masuk ke surga, tapi lewat neraka dicuci dulu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita yakin saja orang yang ada di masjid ini bukan orang sembarang, Pak. Kita semua ini adalah pilihan Allah. Tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya maju ke, melainkan atas kodrat dan iradat Allah. Inilah orang-orang yang akan menempati surga nanti. Amin. Kita ini akan menempati, karena tidak semua bisa memasuki tempat-tempat seperti ini. Banyak orang, Pak. Saya tidak bisa bayangkan kalau masjid ini, kalau semua rumah yang sekitar ini datang membludak, Pak, biar orang. Tapi Allah menghendaki hanya beberapa. Di masjid saya sana, masjid baru, Pak, dibuat besar, dikasih tingkat 2 belum selesai. Karena rumah di sekitarnya dengan 800 rumah, Pak, itu saja yang Islam 400 rumah, maka pasti masjid membludak. Perempuan kita siapkan di atas. Setelah dalam perjalanan sudah 3 tahun 4 tahun, paling 20 orang, Pak. Jadi itulah fenomena. Jadi Tuhan mungkin sudah desain seperti itu. Jalani saja, kita juga ini diuji. Sunatullah pasti kita diuji, Pak. Jadi renungan ini yang sampai mati nanti itu dari sini kita desain, Pak. Dari sini kita atur. Kapan anak cucu Adam sudah mati, menghembuskan nafas terakhir, berakhirlah segalanya. Kecuali 3 perkara konversi parah. Orang yang punya amal jariah, orang yang punya ilmu dan dimanfaatkan, atau amalin tidak, atau ilmu yang tafawwi, dan terakhir atau amalin soleh dia terpulang. Kalau sekedar kita punya anak soleh, belum ada gunanya. Nanti berguna anak itu kepada kita kalau dia mendoakan orang tuanya. Tidak jadi anak yang salah. Anak yang salah. Imbasnya, insya Allah kalau kita perbaiki agama kita ini akan berimbas, akan baik juga hidup kita, karena sesuai dengan janjinya Tuhan. Sholat kalian, saya yang urus hidup. Kalau dimaknai ini, sholat saja. Bagaimana kehidupan di berbagai belahan bumi seperti Arab itu bisanya orang hidup, tapi di sana orang-orang hebat, orang kaya, orang senang. Jadi saya kira ini adakan renungan di saat ini, tapi saya ingatkan kepada hidup dan kematian. Semoga kita semua ini selamat dunia, selamat di akhirat. Saya kira demikian. Yang benar tentu datang dari Allah, yang salah pastilah kesalahan saya, maafkan saya ingin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi